Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala hukum syar'i artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Kedua, menentukan sabab atau syarat atau mani', maka ini dikata khitabul wad'i, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Maka terbagi hukum syara dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Hukum syar'i khitabullah, kalau pakai bahasa yang kitabnya khitabullahul muta'alliq bi af'alil mukallafin. Bitalab awil ibahah awil wad'i. Hukum syar'i ini definisi bahasa Arabnya. Khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati awil wad'i. Kalau di bahasa Habib Usman, khitabullah pemerintahan. Nah, sini nih. Pemerintahan. Itu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Pemerintahan Allah Ta'ala nih ini dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintahan. Ini nih, karena memberatkan perintahan muatannya ini. Nah. Jadi kalau bahasa Habib Usman, hukum syari yaitu pemerintahan, khitabullah. Khitab ya,
al-muta'alliq nih yang berkaitan, berhubungan. Ya. Di situ pakai bahasanya dengan. Itu kalimat dengan ini artinya pakai bi ya, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Muta'alliqnya yang berkaitan di sini. Yang berkaitan. Kalau itu langsung pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Ini kalimat dengan udah masuk muta'alliq maksudnya. Ya, muta'alliq bi. Jadi pemerintahan Allah Ta'ala sasarannya kemari. Bi af'alil mukallafin. Karena memberatkan pemerintahan tersebut. Memberatkan tuh baik dengan tolab. Tolab nih nuntut. Nuntut itu dua. Jalanin perintah atau ninggalin larangan gitu ya. Ditolab. Ntar tolabnya di sini ada tolab amr, ada tolabu fi'lul awamir, ada tolab tarkun nawahi. Tuntutan tolab tuh karena memberatkan tuh, karena ada tuntutan. Tuntutan apa? Tolab tuntutan ngerjain perintah fi'lul awamir. Yang kedua tuntutan ninggalin larangan gitu. Tolab namanya. Jadi kalau tolab itu ngandungnya 4. Wajib, sunnah, haram, makruh. Sini tolab. Kalau ibahah baru deh ya. Ibahah tuh apa? At-takhir. Takhir bainal fi'li wa tarki. Apa takhir? Dikasih pilihan antara ngerjain atau ninggalin. Mubah gitu ya. Ini mubah. Mau ngerjain boleh, mau ninggalin nggak dikerjain ya nggak apa-apa. Mau juga mubah gitu ya. Ini awil wad'i. Wad ini namanya disebutnya wad'i nomor 3 nih ya. Petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan. Jadi kita kalau ngerjain sesuatu ya, di samping ada ada materinya, juga ada cara pelaksanaan, cara penggunaan. Kalau beli barang mah di samping ada barangnya, handphone juga ada buku panduannya gitu ya. Nah, ini materinya, ini dia tolab dan ibahah. Cara penggunaannya gimana nih pelaksanaannya? Awil wad'i, petunjuk pelaksana ya. Itu ya. Jadi perintah karena memberatkan perintahan maka dikata khitabut taklif. Berarti yang ini namanya khitab tadi ya, pemerintahnya namanya disebut khitabut taklif. Kalau yang ini nama disebut khitabul wada'i gitu. Itu ya.
Jadi di pretel ini pakai begitu dah. Ya, pretelnya begitu tuh. Jadi nanti kalau ngaji kita yang pakai bahasa Arab, definisi hukum syar'inya ini. Ya, kalau pakai bahasa Melayu ya ini Nabi Usman. Pemerintahan Allah Ta'ala gitu ya. Sama dia juga. Nah, ini namanya ya pembagian hukum syar'i. Jadi ini definisinya, ini dua pembagiannya. Berarti hukum syar'i terbagi dua, namanya ada khitabut taklif dan khitabul wad'i gitu. Terus muatannya apa? Muatan khitabut taklif secara globalnya ini tolab sama takhir gitu ya. Ya, yang wad'i, nah wad'i sebut Nabi Usman di sini. Kata Nabi Usman di sini kalau yang wad'i kedua menentukan sabab atau syarat atau mani ya, maka itu dikata khitabul wad'i. Sekarang kita bicara khitabut taklif dulu. Khitabut taklif ya. Nah, jadi dalam khitabut taklif pertama ada namanya wadhi'. Wadhi' atau hakim. Apa sih wadhi'? Wadhi' itu yang mengatur hukum. Makanya hukum syar'i dari Allah buat kita gitu kan. Yang ngatur siapa? Ya Allah. Berarti wadhi' aja yang mengatur. Yang mengatur atau yang menentukan hukum. Siapa ini? Allah. Yang kedua, muatan hukumnya. Ya, muatan hukum. Muatan hukumnya. Muatan hukumnya apa? Ini ntar ya. Ya, ada 5 hukum. Ya, tersebutin di bawah. Terus sasarannya kemana? Mukallaf. Ya, sasaran hukum. Siapa? Mukallaf. Ya. Jadi kalau sebut mukallaf kita udah ngerti ya. Siapa sih mukallaf? Mukallaf itu setiap orang kemarin ya, yang dalam dirinya ada 4 syarat gitu ya. Berakal, cukup umur, normal panca indera, sama sampainya dakwah kepada dirinya ya gitu. Berarti dia mukallaf. Siapa kek manusianya? Gak harus dia muslim ya. Ini mah bicara mukallaf enggak khusus muslim. Manusia ini mah. Manusia yang dalam dirinya ada 4 syarat yang tadi disebutin. Mukallaf dia gitu. Maka dia menjadi sasaran hukum. Yang mengatur hukumnya siapa? Ya Allah. Gitu. Jadi ini hukum syar'i mutlak, ini aturan, ketentuan dari Allah Ta'ala. Buat siapa? Ya buat dia. Terus apa? Muatan hukumnya apa? Nah, muatan hukumnya sebagian ulama membahasakan dengan bahasa ijab, tahrim. Ya, ada yang membahasakan wujub, hurmah gitu ya. Ini mah memang kita ngaji, kita pretelin, jadi mesti nanti kalau ketemu bahasa-bahasa begini udah tahu. Ada yang wajib, ada haram gitu. Nah ya. Ijab sama tahrim. Kalau ijab sama tahrim, ini bahasa buat Allah. Karena ijab itu yang mewajibkan, tahrim mengharamkan. Berarti Allah dong.
yang punya aturan ya. Allah yang mewajibkan, Allah yang mengharamkan. Gitu ya. Itu namanya kalau bahasa nanti ketemu ijab dan tahrim dari wadi atau hakim, siapa? Allah. Karena Allah yang menentukan hukum. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini ya aturan Allah Ta'ala. Sesuai yang di sini. Khitabullah, pemerintahan Allah Ta'ala. Berarti mutlak yang punya itu siapa? Har, masuk Har. Jangan di situ Har. Dalam masih lega. Ya. Jadi yang menentukan ya Allah. Nah, berarti ini ya bahasa ijab sama tahrim. Artinya ijab nih mewajibkan, ya, tahrim mengharamkan. Jadi bahasa mewajibkan dan mengharamkan ya Allah yang punya hak. Gitu ya. Karena Allah sebagai wadi', pengatur hukum, ya, atau hakim yang menentukan hukum. Gitu. Nah, kemudian ada bahasa ujub sama hurmah. Ini kalau ujub sifat kerjaannya. Sifat kerjaan tuh sholat. Apalagi puasa. Ya, apalagi misalnya yang haram, khomer, ya, judi, misalnya gitu ya, maisir, judi. Ya. Ini jadi kerjaan itu punya sifat. Sifatnya nih wujub, hurmah. Gitu ya. Wujub, hurmah, apalagi tuh nadab ya kemarin tuh, yang 5 yang udah disebutin kemarin. Itu namanya ini sifat kerjaan. Ini kalau wajib sama haram, ini mah kerjaan mukallafnya. Nih, ini kemarin nih. Nah, ini kemarin, kalau ini kekerjaan itu. Jadi soalnya sholat sebenarnya bahasa buat si sholatnya mah bukannya wajib tapi wujub, wujubus sholah gitu sebenarnya. Kalau wajib mah udah praktek ya. Jadi sholat wajibnya kemari udah ya. Sholat wajib buat siapa? Buat sini gitu. Tapi kalau sifat si sholatnya sendiri ya ini dia wujub sholat sama puasa. Kalau hurmah haram, khomer ya, arak atau maisir, judi gitu. Itu mah penggunaan lapas aja ya. Jadi ini kita buat memperkaya bahasa gitu ya. Ini kalau kita nanti ngaji di kitab-kitab yang lebih gede gitu, bahasa-bahasa begini kita paham udah gitu ya. Jadi kalau bahasanya ijab dan tahrim ya dari Allah berarti buat si mukallaf. Kalau wujub sama hurmah itu sifat kerjaan. Ini sholat ya sifatnya apa nih? Apa wajib, apa sunnah gitu ya. Ya, ini kerjaan mubah, apa haram, apa makruh gitu ya. Sifat kerjaannya. Kalau kitanya yang ngerjain itu kerjaan baru ini. Wajib buat mukallaf, haram buat mukallaf gitu. Ya. Nah, itu tuh bahasnya begitu. Nah, makanya kalau Habib Usman di sini langsung menyebutkan ini nih. Yang di bawah tuh. Ntar wajib artinya, sunnah artinya ini udah matangnya nih ya. Karena dia mau mendefinisikan sesuatu yang sudah dikerjakan sama mukallaf. Nanti ya dampak si mukallaf kerjain ini apa dampaknya gitu ya. Makanya dalam definisi masalah pengertian berpahala, berdosa gitu, ya udah di sini. Udah di sini nih. Ya, adanya di sini. Kenapa? Karena ini sasarannya udah pelaksanaan perbuatan si mukallaf. Ya, gitu. Kalau ini mah sholat
wujub, hurmah buat sholat. Ya sholat mah nggak ada ganjarannya dia mah, buat dia sendiri. Kali sholat punya pahala dewek gitu, buat dia kagak ada. Yang berpahala mah buat siapa? Yang ngerjain gitu. Ya, si Homer ya, zatnya dia haram, cuman dia bukan berarti ada dosanya buat dia mah kagak. Ini dia memiliki dampak dosa kalau udah dikerjain sama siapa? Mukallaf, namanya haram sebutnya gitu ya. Mana tadi? Pakai penghapus nggak atau enggak? Oh, tisu. Ini nih. Tahu hapusannya warna suka bakal main bocah. Ya. Nah, sekarang khitabut taklif ya, secara globalnya kan garis besarnya dua, tolab dan takhir. Ya, sekarang secara rinciannya yang tolabul amr berarti ada dua. Apa tolabul amr? Boleh pakai wujub, boleh pakai wajib ya. Kita ngikutin yang kitab di Habib Usman, pakai bahasanya wajib dah gitu. Wajib. Dua, sunnah. Ya. Ini sunnah berarti tolab. Tolabu fi'lil awamir. Tuntutan ngerjain perintah. Itu artinya ya. Tuntutan ngerjain perintah ada dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah gitu. Yang kedua, tolabu tarkin nawahi. Tuntutan ninggalin larangan. Ada dua juga. Apa? Haram, makruh gitu. Nah. Terus apa takhir? Takhir pilihan antara ngerjain sama ninggalin. Boleh milih. Mau dikerjain silakan, enggak juga ninggalin, enggak apa-apa. Disebutnya mubah. Gitu. Nah, 5 ada tuh. Itu namanya disebut khitabut taklif, muatannya ini. 5 ya. Nanti adapun kerjaan mah disebut af'al nih dengan perbuatan mukallaf ya banyak. Ntar perbuatan mukallaf nih ada yang sifatnya kaul, apa kaul? Ucapan. Ada yang sifatnya fi'il, perbuatan ya. Ya. Ada yang sifatnya zahir, nampak, ada yang sifatnya batin gitu. Nah, ini semua disebutnya af'alul mukallafin. Af'al mukallafin baik ucapan, perbuatan, zahir maupun batin dikontrol sama ini gitu. Nah. Tuh. Jadi namanya alat kontrolnya ini ya. Untuk apa? Untuk kontrol ini. Af'alul mukallafin. Itu. Nah, terus bagaimana nih si mukallaf ya cara jalanin yang namanya tolab, wajib dan sunnah, dan cara ninggalin tolab, tarkun nawahi, haram dan makruh gitu, serta cara melaksanakan yang mubah, maka diatur sama ini nanti. Nah, khitabul wada'i. Tuh, kita hapus dulu ini. Di sini Habib Usman nyebutin khitabul wadi. Ya, kedua menentukan sabab atau syarat atau mani ya. Syarat, sabab, mani gitu.
Berarti nih khitabul wad di sini ya, bawah nih. Katanya muatan khitabul wad ini apa? Satu, sabab. Nulis kalau diri jelek amat. Sabab. Dua, syarat. Tiga, mane. Ditambah di situ di bawah sampai bosan. Dua, soheh. Batil. Ya. Sabab, syarat, mani, soheh, batil. Sesuai yang di sini Abi Usman sebutin. Tuh ya. Nah, khitabul taklif ya ini. Nah, ini namanya khitabul wad'i. Kok ada 5 sini? Kan sini ada 3. Iya, di atas sebutin 2, sabab atau syarat atau mani. Di bawah tuh terakhir 2 terakhir sebutin soheh dan batil. Jadi ada berapa jumlahnya? 5. Ini ada berapa? Khitabul taklif 5 ya. Ini 5. Cara pelaksanaannya yang wajib sama sunnah, cara menjalaninya, haram makruh cara ninggalinnya, mubah cara ngelaksanain mubah. Ini semua cara pelaksanaannya tuh, petunjuk pelaksanaannya diatur sama ini. Nah, gitu. Jadi setiap satu dari ini wajib. Ini cara pelaksanaan atau melaksanakan yang wajib gimana? Ya diatur nanti. Wajib itu ada sababnya, ada syaratnya, ada maniknya, sohehnya, dan batilnya gitu. Dan sunnah ini juga isinya 5. Makanya ini 5, ini 5. 5 kali 5 jadi berapa? 25. Sebenarnya hukum syariat ada 25 macam. Gitu. Tuh lengkapnya begitu. Ya nanti kalau ada nanya, nanti tahu berapa hukum syariat? Ada 5. Benar, yang ini ya. Cuman itu baru sebagian. Lengkapnya ada berapa semua? Ada 25 hukum. Sebagaimana seperti kita belajar aqidul iman ya. Ada berapa semua aqidul iman? Jumlah totalnya. Hah? Ya. 50 itu yang hukum wajib syari usul ya. Ya, semuanya berapa? 63 ya. 63 tuh. Ini aqaid, ini hukum syariat gitu. Lengkapnya begitu. Kenapa begitu? Karena setiap satu hukum khitabut taklif diatur cara pelaksanaannya, cara jalaninnya dengan 5 yang disebut khitabul wad'i. Ini dia. Ini namanya ibaratnya kalau alat mah ini buku panduannya. Ini barangnya, kerjaannya, ini cara pelaksanaannya. Buku panduannya. Jadi setiap kita beli elektronik, HP contohnya, selalu dikasih bukunya. 2 kan? Ini Pak, ini barangnya Pak, ini handphonenya. Ini apa? Ini buku petunjuk Pak penggunaannya. Supaya nggak salah pakai ya, gitu. Supaya barang Bapak ini awet, ya kan? Nggak cepat rusak, gitu. Dan benar cara pelaksanaan. Karena nanti banyak aplikasi ini itu Pak. Nah Bapak cara penggunaan di sini ya baca gitu. 2. Ini pun begini. Ini HP, ini bukunya gitu. Ya. Maka setiap satu aplikasi yang ada di sini diatur nanti di dalam buku ini ada gitu. Ya. Begitupun di sini. Di dalam setiap satu hukum ini diatur oleh 5 khitabul wad'i. Berarti kalau dikali 5 kali 5 ada 25 hukum gitu. Ya. Ya.
ini mah ngaji santri ya, karena itu kan santri ente, walaupun santri kalong gitu ya. Ya kalau ngajar orang di kampung mah nggak usah kemari-mari ya. Kalau ngajar makanya iya, iya. Kita boleh ngaji puyeng gitu kan, apalagi orang kan. Makanya kan apa Habib Usman di sini nggak pakai dipretelin kayak begini, langsung ini, karena memang kitab ini buat orang kampung lah gitu, ya. Orang kampung suruh ngaji ini biasa nggak mampus mahaminnya, apalagi meretelin begini gitu ya. Jadi kalau kita mau pretelin wajib aja, kita wajib ada dua tuh, ada bahasanya ijab, ada bahasanya wujub, ya. Cuman kalau ijab mah dari Allah, kalau wujub sifat kerjaan, kalau wajib kita yang jalaninnya gitu, ya. Jadi Habib Usman ini mah gak penting dah, asal tahu aja kerjaan yang dikerjain sama seseorang ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah gitu. Nah, karena apa? Karena ini langsung terkena dampak nanti. Apa dampaknya? Ya dampaknya kalau yang perintah ya pahala gitu. Kalau yang larangan ya dosa gitu ya. Kalau yang mubah kosong berarti gitu. Jadi saya juga nulis kayak gini nih ya, bukan berarti setulis-tulisnya. Ini semua di hasil rangkuman dari yang ini semua. Ya gitu. Cuman ini mah pretelannya, ini udah matengnya gitu. Yang ini beliau sebutin ini, yang 3 di atas tadi itu ya, yang 2 lagi ada di bawah. Kalau digabung ya 5 berarti. Gitu. Gitu ya. Dipahami dulu pelan-pelan. Kalau kira-kira masih bingung belum paham, tanya gitu. Ini ngulang yang kemarin sebenarnya. Ya. Jadi dari atas kita lagi bicara hukum syar'i ya. Ini hukum yang kedua kan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hukum akli namanya, ya. Kemarin hukum akli itu katanya ya aturan hukum yang penggunaannya menggunakan akal, berarti dari kita buat Allah Ta'ala. Jadi buat mendatangkan sebuah keimanan dan keyakinan dikasih sarana namanya akal, ya kan? Berarti dari kita dengan menggunakan akal kepada Allah Ta'ala, namanya hukum akli. Itu dikasih tuh sarananya, dikasih dalil namanya alam semesta sama Quran. Coba nih alam semesta gabungin sama Quran dengan akal yang normal, nanti datang iman gitu. Itu yang mengatur itu dia. Berarti dari kita kepada Allah. Karena hukum syar'i dari Allah buat kita. Makanya definisinya aja khitabullah, pemerintahan Allah Ta'ala. Coba kalau kita buka lagi kemarin, hukum akli apa definisinya? Hukum akli ini hukum akal yang sempurna tuh. Jadi hukum akalnya akal yang mengatur hukum. Tapi akal yang mana? Akal yang sempurna. Apa itu? Akal yang sempurna, akal yang ada di dalam hati, cahaya dalam hati dengan petunjuk dalil tuh, ya. Baik dalil yang sifatnya nyata, alam semesta namanya, ataupun yang tertulis namanya nakli, yaitu Al-Quran gitu ya. Jadi makanya dibahasakan dalam ayat Quran juga, Al-Quran itu nur, cahaya ya, gitu kan. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran sendiri itu kadang-kadang dengan bahasa nurun, cahaya dia. Loh kok cahaya? Iya, karena cahaya yang menerangi akal kita. Maka dengan cahaya Al-Quran, nih akal bisa digunakan menciptakan hukum dari kita kepada Allah Ta'ala. Buat apa tuh? Buat menghasilkan namanya iman, yakin, dan ma'rifah gitu. Ya. Kalau hukum syar'i dari Allah buat kita. Makanya definisinya pun khitabullah, pemerintahan Allah Ta'ala gitu ya. Berarti mutlak, Allah yang punya hak sekarang. Ya, yang mengatur ya semua urusan hukum yang ada di sini. Gitu. Terus sasarannya kemana? Al-muta'aliqu bi afalil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.
Jadi siapa itu mukallaf? Kita dah. Kita ya menjadi sasaran daripada pemerintahan Allah Ta'ala. Gitu. Kata Allah, siap-siap ya. Hai manusia, siap-siap. Yang sudah punya gelar mukallaf, kamu akan dapat taklif. Apa taklif? Kalau mukallaf orangnya, kalau taklif kerjaannya. Taklif itu tugas, beban, kewajiban. Taklif namanya. Siap-siap ya, kalian akan dapat taklif dari aku, kata Allah begitu. Pemerintahan. Apa ya Allah? Bisa tolab, ya, bisa ibahah, bisa wadai, gitu. Yang tolab apa? Ini tolab. Tolabu filul awamir, jalanin perintah. Nih, jalan ini nih, yang aku suruh ini. Tolab namanya. Atau tolab tuntutan ninggalin larangan. Jangan begini ya, yang aku larang nih, ini. Nah, dua berarti tolab. Awil ibahah, atau aku kasih nih, tapi boleh kalian pilih, mau ngerjain silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Serah, ibahah namanya. Takhir ya. Nah, kemudian bagaimana ya Allah cara jalaninnya? Ya, caranya aku kasih nih, namanya khitabul wad'i yang kedua. Petunjuk pelaksanaan ya, atau tata cara penggunaannya ya. Tuh ada berapa? Ini disebut. Maka muatan khitabut taklif ada 5, muatan khitabul wad'i ada 5 ya. Tuh. Digabung. Jadi nanti setiap satu dari yang di atas ini masuk 5 yang di bawah. Ini ada 5 di bawah, sunnah ada 5 yang di bawah. Maka 5 dikali 5. Nah, jadi berapa? 25. Gitu ya. Tuh, begitu. Makanya katanya, maka itu dikata khitabul wad'i itu ya, yang bawah tuh. Apa tuh? Yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala. Memang bahasa dulu ini mah ya, ditaruh. Ditaruh di mana ya? Maksud ditaruh, diatur gitu ya. Diatur cara pelaksanaan yang 5 ini dengan khitabul wad'i tuh ya. Tuh, ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Ini Mas ini. Jadi yang ini artinya Allah atur yang ini nih dengan ini gitu. Jadi cara pelaksanaan yang ini diaturnya oleh yang ini gitu. Tuh akan hukum itu. Ini kan hukum nih ya. Diaturnya sama ini. Tuh. Maka terbagi hukum syari ya, hukum syari atau syara dengan 2 makna. 2 mana? Ini nih. Taklif sama wad'i ya. Atas 7 bagian. Nah, Habib Usman nyebutin 7 karena di atas disebutin ya udah disebutin tuh. Yang di atas sudah disebutin 3 ya. Ya kan? Udah disebutin 3 itu apa? Sabab, syarat atau mani. Nah, sisanya 7 nih maksudnya ini 5 sama ini nih. Gitu kan? Lihat tuh. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ya. Terus apa langsung kemarin nih? Sahih dan batil. Yang 3 lagi mana? 3 udah di atas tuh. Menentukan sabab, syarat atau mani gitu. Jadi digabung, jadi semuanya ada 5 gitu ya. 5 khitabut taklif dan 5 khitabul wad'i gitu. Nah terus kenapa Habib Usman menggunakan ini ya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Padahal ada juga kan bahasa yang tadi mah tuh. Kenapa nggak pakai bahasa wujub, hurmah. Nah, kalau namanya wajib wujub, kalau hurmah haram tadi ya, kalau sunnah nadab namanya. Ya nadab sunnah. Ini karohah ya. Ya karohah ini makruh. Atau ini ibahah ya. Tapi kok pakai bahasanya bukannya wujub tapi wajib, bukannya nadab tapi sunnah, bukannya hurmah tapi haram, bukannya karohah tapi makruh, bukan ibahah tapi mubah. Iya, sebab yang tadi mah sifatnya si ini, sifatnya kerjaan. Ya, ini lagi bicara dampak dari hasil kerjaan. Berarti si mukallaf ini mah. Kalau ente sebagai mukallaf ngerjain yang ini udah ada dampaknya. Apa dampaknya? Ya ntar sebutin tuh satu-satu. Wajib itu apa? Soalnya gitu ya. Ya, jadi
ntar kalau Habib Usman bahas kayak begini mah, ya sasaran kitab tauhidnya ya nggak kelar-kelar ntar. Ya, jadi ini Habib Usman lagi bahas hukum syari secara global, secara singkat. Ini buat perbandingan bahwa kita hidup diatur oleh 3 hukum: hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, gitu. Ya, karena kita manusia nih ya beda sama makhluk yang lain. Makhluk yang lain mah nggak punya aturan juga, ya makhluk tambahan namanya. Hewan nggak punya hukum, nggak punya aturan, ya emang dia mah makhluk tambahan. Udah mati udah habis gitu. Ya, justru nih inti adanya makhluk ini di alam dunia ya kita manusia gitu. Apalagi punya tugas 2 nih ya, mesti punya hubungan sama Allah, hablum minallah, mesti punya hubungan hablum minannas. Maka supaya benar jalanin tugasnya dikasih aturan sampai 3 hukum: akli, syar'i, adi, gitu ya. Nah, makanya kalau manusia nggak tahu 3 hukum ini, lolos dari hukum ini, ya apa bedanya sama hewan gitu ya. Maka ketika kita pengen jadi manusia beneran gitu, manusia seutuhnya, maka manusia yang siap diatur sama Allah begitu. Ya secara hakikat sih 3 hukum ini hakikatnya ya semua dari Allah ya. Karena kita mah nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Jadi tetap secara hakikat mah hukum ini ya dari Allah semua yang ngatur. Tapi Allah kasih pembagian ya. Ada juga yang ente makhluk punya hak juga buat ngatur hukum. Kenapa? Aku kasih nih sarananya akal gitu. Aku kasih nih buku petunjuknya Quran. Aku kasih nih dalilnya alam semesta. Olah ada tuh ya, biar kenal sama gua, begitu kata Allah. Nah, maka muncullah istilah hukum akli namanya. Ya. Kalau hukum syari ini ya yang kita bahas. Nanti ada lagi yang ketiga hukum adi ya. Itu interaksi sesama makhluk gitu. Nah, jadi kalau setiap manusia tahu akan 3 hukum ini dan dia jalanin, ya mungkin nggak ada kiamat kali, gitu ya. Kenapa? Ya dunia udah jadi sorga gitu, ya. Karena kehidupan manusia udah pasti tenang, udah pasti damai, gitu kan. Nggak ada bertindak zolim, mungkin juga nggak ada yang melakukan pelanggaran hukum Allah begitu, ya. Maka sesungguhnya ini 3 hukum ini di samping aturan buat kita juga menjadi ujian, mampu nggak jalaninnya, gitu ya. Mau nggak ngelaksanain yang ini? Kalau mau selamat ya pakai yang 3 ini, gitu. Kalau nggak mau ya terserah, nanti mah itu urusannya nanti antara dia sama Allah. Karena ini hakikatnya semua dari Allah Ta'ala, gitu. Ya, ya gitu. Ini kalau kita ngaji, kita usul fikih gitu ya. Ini memang sebagian ada pembahasan dari usul fikih nih. Oh, jadi hukum itu yang kita tahu mah katanya hukum cuma 5 doang kan. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Iya, itu yang intinya. Yang disebut kitabut taklif. Karena kita mukallaf, kita wajib tahu ini gitu. Ya, wajib. Tapi kalau kita mau tahu cara pelaksanaannya, ya harus tahu ini juga ya. Cuman biasanya ini yang udah dimasukkan kemari ya, nanti secara matangnya muncul namanya kitab fikih gitu. Jadi kalau kita belajar kitab fikih tentang babus sholah ya, itu sudah gabungan ini nama ini gitu. Makanya dalam fikih namanya as-sholatu wajibatun gitu ya. Iya. Udah lemah, udah nggak pakai ngolah lagi dah. Tuh sayur asem tinggal makan gitu. Kalau lu mau tahu caranya mah panjang nih, nggak kalah sejam gitu. Emang kenapa? Mesti ke pasar Jombang dulu soalnya. Ngapain? Ya belanja dulu. Ya beli sayur asem bahan-bahan nih. Begitu kita buka ya kan, wah ada pepaya, ada meninjo gitu kan. Nah, ya. Udah gitu bawa pulang, diiris-iris dulu, dikupas, dicuci, bersihin segala macem. Ntar bukan cuma itu, ada bumbunya biar sedap begitu ya. Wah lama masaknya, iya ya. Udah lu mah gak usah nih tinggal nyaplok doang gitu. Tinggal as-sholatu wajibatun gitu. Nggak pakai bicara ijab, wujub, segala macem dah. Ya, nggak pakai sabab syarat mani, pakai dikalin gitu udah. Lu tinggal makan aja gitu. Nah ini ngapa dibahas? Perlu juga kita, karena kita biasa ngaji ke sana kemari, ya istilahnya sekalipun nggak
paham 100%, istilah-istilah kayak begini mesti tahu juga ya, gitu. Begitulah hukum Allah sebenarnya. Begitu komplit ya, mengatur kehidupan kita tuh sebagai manusia. Gitu. Udah, balik lagi sekarang ke kitab ya. Jadi hukum syar'i, balik ke atas ya. Artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan ya, udah dibahas tuh, pemerintahan Allah Ta'ala dengan tuh yang berkaitan gitu ya, muta'alik situ, perbuatan mukallaf, perbuatan kita nih sebagai manusia. Kenapa? Karena memberatkan perintahan. Itu karena memberatkan perintahan ya, baik yang sifatnya tolab, ibah atau wadai situ tuh ya. Maka dikata ini khitabut taklif nama itu. Tuh ya, yang 5 tuh yang disebut ya. Maka kedua, menentukan sabab. Itu menentukannya ngatur. Menentukan nih cara jalanin wajib gimana ya, ngaturnya, nentuinnya, ngerjainnya, jalaninnya gitu ya. Ya, sababnya ada sabab atau syarat atau mani. Maka itu dikata khitabul wad'i. Maka khitabul wad'i itu ya aturan pelaksanaan terhadap 5 hukum yang disebut khitabut taklif. Yang ngatur, yang nentuin namanya khitabul wad'i. Wah sini ya nih ditaruh itu diatur maksudnya gitu ya. Diatur oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Jadi setiap jalanin satu hukum wajib misalnya, diatur tuh dalamnya ada syaratnya, ada sababnya, ada maninya. Iya, mani apa sih? Mani bukan air mani, ntar air mani itu kok lagi bicara hukum segala air mani masuk ke situ. Mani ini pencegah, ya. Maksudnya apa pencegah? Kita sholat kentut, apa namanya itu? Itu kentut mani namanya. Aturan kita sholat udah rapi, jadi wudhu lagi ya. Tuh mani itu seperti buang angin, head ya. Ada perempuan lagi puasa tengah-tengah, udah jam 2, tahu-tahu keluar darah. Nah, itu darah itu namanya mani, pencegah ya dan pemutus sebuah kewajiban. Gara-gara dia datang, udah nggak jadi tuh ibadah gitu ya. Itu namanya mani, penghalang lah gitu ya, bahasanya penghalang. Lupa tuh, main mani-mani aja. Ini kok Ustaz lagi bahas gini segala mani disebut-sebut. Bukan mani air mani, bukan. Beda ya. Kalau air mani tulisnya begini, maniun. Nah, beda ya. Kalau mani ini kan pakai ain, mani tuh kemana-mana. Sekali memang secara kedengaran nyebutnya mah mani. Ini mani yang mana nih? Ya kan? Beda tuh. Kalau bahasa Arab begitu, kadang-kadang secara pendengaran kita kayak sama, padahal mah jauh kemana-mana tahu ya. Kalau mani begini tulisnya baru nih air sperma. Kalau mani pakai air namanya penghalang gitu ya. Gitu. Jadi nanti dalam melaksanakan perkara wajib kayak sholat, ada maninya kadang-kadang terjadi mani di dalamnya. Apa mani? Tadi tuh yang membatalkan. Lagi sholat buang angin gitu. Atau udah wudhu nungguin sholat, tidur dia. Begitu bangun langsung sholat. Kenapa? Nggak boleh. Mesti ngapain lagi? Wudhu lagi tadi ngapa? Tidur lu tadi sampai ngorok lagi ngelonjor. Itu tidur namanya mani disebutnya gitu ya. Jadi penghalang sebuah ibadah gitu. Ya. Jadi sambil belajar yang udah bisa bahasa Arab Melayu, namun di sini kita ngaji nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Melayu pakainya. Yang udah bisa bahasa Melayu supaya tambah lancar, yang belum bisa sambil belajar gitu. Ya, sambil belajar istilah-istilah yang lebih luas gitu ya, pakai bahasa Arabnya. Gitu. Nah, seperti ini nih. Nih sabab, syarat, mani, sahih, batil nih bahasa Arab semua. Jadi sebab itu sebenarnya bahasa Arab gitu kan, sebabnya gitu kan, itu sebab bahasa Arab yang diindonesiakan gitu. Ya. Nah, tuh jadi itu semua ya
katanya khitabul wadi ya ditaruh oleh Allah Ta'ala, ya tuh diatur oleh Allah Ta'ala akan hukum itu tuh ya, akan hukum yang di atas diaturnya oleh khitabul wada'i. Maka terbagi hukum syara dengan dua makna ini. Dua makna maksudnya khitabut taklif dan khitabul wada'i tuh ya. Tuh ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Ada 7 ya. 1, apa itu? Wajib ya. Wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Tuh pahala sama dosa dampak namanya. Makanya bahasanya bukan wujub atau ijab, tapi wajib. Wajib mah udah ngerjain. Kalau ngerjain yang wajib, ya ini dampaknya. Dapat pahala jika dikerjakan tuh sama si mukallaf. Ya. Dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Barang itu apa sih? Barang itu ya perbuatan mukallaf ini maksudnya. Tuh, baik kaul ataupun fiil. Baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi ada ucapan kita yang wajib sifatnya. Gitu kan, ada perbuatan kita yang wajib gitu. Maka ketika kerjaan kita af'alul mukallafin yang dia itu wajib dijalanin, maka dampaknya dapat pahala, dan kalau ditinggalin dapat dosa gitu ya. Tuh, jadi wajib itu adalah barang yang dapat pahala jika dikerjakan itu, dan dapat dosa jika ditinggalkan. Contohnya apa? Ya ini ya, kayak rukun Islam yang 5 ada tuh. Syahadat ya. Mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, kemudian sholat, puasa, zakat, haji itu ya. Tuh. Yang ucapan ya banyak. Ucapan tuh yang ucapan yang baik. Seperti yang wajib membaca Fatihah dalam sholat wajib ya. Takbiratul ihram tuh. Ya, rukun-rukun kaul dalam sholat itu yang sifatnya wajib. Termasuk kita wajib ngomong jujur gitu ya. Nah, itu yang wajib-wajib tuh. Itu berarti kalau kita jalanin berpahala. Kalau ditinggalin berdosa. Itu pahala sama dosa sebuah dampak dari hasil af'alul mukallafin yang sifatnya ini wajib. Cuman kalau mau dapat pahala ya dijalanin, kalau ditinggalin dapat. Makanya dia masuk ke dalam tolabu fi'lil awamir, tuntutan ngerjain perintah gitu. Tuh gitu ya. Yang kedua sunnah. Apa sunnah artinya? Barang yang dapat pahala jika dikerjakan. Tuh. Sama kayak di atas ya. Kalau dikerjakan sama-sama dapat pahala. Cuman bedanya kalau sunnah dan tiada dapat dosa jika ditinggalkan. Itu doang bedanya ya. Kalau ini mah ditinggalin berdosa, kalau sunnah mah ditinggalin tidak sampai berdosa gitu ya. Ini cuman berdosa buat kita orang awam ya. Ya kalau buat orang-orang soleh mah ninggalin sunnah bisa jadi dosa buat dia mah gitu. Dianggapnya dirinya berdosa kalau ninggalin perkara sunnah gitu ya. Ini mah buat aturan umum gitu ya. Buat aturan umum, setiap ngerjain yang sunnah dapat pahala, dan ninggalin yang sunnah tidak sampai berdosa gitu. Terus yang haram sekarang ya. Kalau haram apa itu? Artinya haram barang yang dapat dosa. Nah, sekarang balikan dari wajib. Ya, barang yang dapat dosa jika dikerjakannya. Artinya kalau dikerjain dapat dosa dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Cuma di sini dikasih syarat karena takut pada Allah Ta'ala. Berarti ketika ninggalin perkara haram mesti niat karena apa? Takut sama Allah Ta'ala. Contoh begini,
ada aki-aki, ditanya anak muda, Kong, ada orkes nih, nonton yuk, gitu. Ya, aki-aki lagi ngopi, kata aki-aki sambil geledek loh, gitu. Gue udah tua diajak nonton orkes. Ya emang apa? Kalau dulu sih waktu masih muda, iya. Sekarang mah ya udah malu sama orang, kata dia gitu. Malunya sama siapa? Sama orang. Lo kan bego udah aki-aki begini, lagi nyawer, kata dia gitu. Emang apa? Malu lah sama orang. Malunya sama orang, nggak ingat sama Allahnya. Itu mah sekalipun gak nonton orkes juga nggak dapat pahala, gitu. Ya, lo kan, ya. Tapi yang nggak pergi nonton orkes, tapi nggak dapat pahala, lah ngapain? Mendingan nonton sekalian, gitu. Karena di sini katanya, ya ditinggalkannya karena takut, gitu. Jadi kalau kita mau ninggalin satu yang dilarang, ingatnya sama Allah, gitu. Biar ninggalinnya ada pahalanya, gitu ya. Tapi kalau ninggalinnya mah karena malu sama orang, karena takut sama orang, karena nggak enak sama orang, ya itu mah nggak ada pahalanya, gitu ya. Iya. Sama sih kayak ninggalin yang wajib juga, kerjaan yang wajib juga begitu kan. Wajib dikerjain biar dapat pahala apa? Ya niatnya karena siapa? Karena Allah, gitu ya. Nah nanti nih ibaratnya ini secara syariat, secara hukum zahir begitu. Nanti ini diperhalus sama ilmu tasawuf, gitu. Semua nih, ya semua nih kerjaan ini nih ada pahalanya semua, ada manfaat, ada kebaikannya semua. Maka nanti ditata di dalam ilmu tasawuf tentang hati, gitu ya, tentang hati. Jadi orang kalau secara ngerjain secara fikih, dia emang ngurusin hukum zahir ya, gitu. Makanya nanti dalam ibadah itu ada syarat wajib, ada syarat sah, juga yang ketiga ada syarat qabul, gitu. Kalau syarat wajib sama syarat sah, kerjaan ilmu fikih yang ngatur. Sebab ini ngatur perkara zahir. Adapun syarat qabul itu tasawuf yang ngatur. Kata tasawuf, lu ibadah jangan cuma sah secara aturan zahir doang, tapi juga harus diterima, harus mempunyai pahala, ya Pak. Sini gue ngatur, gitu. Maka ditatalah itu supaya syarat qabulnya berpahala, maka ditata hatinya. Semuanya kalau ibadah jalan yang 5 nih, sama yang ini, jangan ingat apa-apa. Lu kan tahu hukum syari dari Allah Ta'ala ya. Maka kerjainlah, kembaliin kepada Allah Ta'ala yang ngatur, gitu ya. Maka nanti ada bahasa ikhlas ya. Ikhlas mah bukan urusan fikih, ikhlas mah urusan apa? Tasawuf. Ikhlas, tawadu, gitu ya, ridho, qanaah, gitu. Jangan sampai ada riya, ada ujub, ada sum'ah, gitu ya. Jadi maka itu kajian itu dalam tasawuf menjadi syarat qabulnya sebuah ibadah, gitu. Oh, kalau begitu berat ya, ibadah aja mesti ada syarat wajib, syarat sah, syarat qabul. Iya, namanya juga taklif, kan beban, gitu. Jadi kalau begitu hidup dalam dunia, kalau hidup dalam dunia ngukurnya pakai ini, dunia capek jadinya, gitu. Ya, dunia nggak enak ya, nggak enak dunia. Enakan mati sebenarnya. Ya, iya kan? Enakan di alam barzah. Ya, cuma Nabi nggak mau nakut-nakutin umatnya. Cuma Nabi secara tersirat ngomong begini doang, al mautu rohatul mukmin, gitu doang ngomongnya. Mati itu kesenangan buat orang beriman. Namun apa? Sebab kalau disebut mukmin, orang itu ngelihat dunia pakai kacamata imannya. Kalau ngelihat dunia pakai kacamata iman, pakai aturan ini nih, subhanallah, berat ya. Jadi manusia itu nggak sembarangan, kita diatur sama 3 hukum. Mau melangkah pun ada CCTV dari Allah Ta'ala nih, hati-hati gitu ya. Nah, dari ente melek mata sampai merem mata lagi tidur, jangan lupa ya, ada CCTV Allah Ta'ala nih. Nih dia nih, ini jadi secara hukumnya.
belum lagi ada malaikat kiri kanan. Tuh ya, belum lagi Allah juga pantau batin kita. Waduh, mau ngumpet di mana kita? Lu maksiat di lubang semut sekalipun kepantau tetap gitu, ya kan? Oh, CCTV Allah Ta'ala ini ngikutin kita terus, mau kemana kayak? Ya, tuh. Ayo, mau ngumpet di mana? Hah? Mau tengah malam gelap gitu, tengah hutan, ya pergi sono, ya, gitu. Ya. Paling kata Allah begitu, silahkan kau maksiat, tapi jangan di tempat yang aku ciptain. Ayo pergi deh, itu aman kali dah lo. Lo mau lagu apa juga, ya cuman di mana tempatnya? Ya, semua punya Allah ya. Ya. Nanti pergi ke planet Mars juga sono. Oh di planet Merkurius kali aman. Ya, itu Allah ciptain, makhluk Allah juga gitu. Tuh, jadi kalau kita tahu ini ya, ya dunia sebenarnya berat gitu ya, tempat nggak enak sebenarnya, hakikatnya begitu. Nah, cuman akhirnya nanti setelah kita tahu ini, bagaimana ya Allah cara jalanin kita nih lemah ya, terbatas ya, nggak bisa ngelaksanain secara sempurna. Ya udah ya, mastata'tum, pokoknya yang aku lihat usaha kalian, niat kalian, itu yang Allah lihat dari kita. Mau sedikit, mau banyak, itu mas semampunya, gitu. Ya. Temukan nanti, ya ini semua, ya diperhalus lagi nanti di dalam kajian ilmu tasawuf, termasuk Imamul Haddad dalam kitab-kitabnya nih, ya memperhalus ini, ya supaya ibadah yang sedikit punya nilai besar gitu, ya. Atau Imam Ghazali kitabnya tuh. Ya, banyak tuh kitab-kitab tasawuf ya. Makanya wajib kita di samping ngaji hukum syar'i, wajib juga nanti ngaji hukum adi. Hukum adi itu nanti kaitannya kepada tasawuf gitu ya. Tuh ya, itu haram jadi gitu ya. Jadi katanya barang yang dapat dosa jika dikerjakan. Ya haram mah kalau dikerjain ya pasti berdosa nih. Lawanan wajib. Dan berpahala ya tuh, dan dapat pahala jika ditinggalkannya tapi karena takut pada Allah Ta'ala. Jadi ninggalin sesuatu yang dilarang, ingat sama Allah, oh ini Allah nggak suka, oh ini dilarang sama Allah gitu ya. Baru tuh ninggalinnya ada pahala. Terus makruh, apa makruh? Artinya makruh barang yang tiada dapat dosa, artinya nggak berdosa sih jika dikerjakan, ini makruh ya tuh. Dan apalagi dikerjakan tapi dibenci oleh Tuhan tuh ya, tapi dibenci artinya nggak disukai. Memang tidak sampai dapat dosa sih, cuman perkara itu dibenci sama Allah gitu ya tuh. Terus dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah Ta'ala tuh ya. Jadi yang dua ini selalu dikaitkan, ninggalin haram berpahala kalau takut sama Allah Ta'ala, ninggalin makruh berpahala kalau niatnya karena Allah Ta'ala gitu. Kok kalau yang wajib sama sunnah nggak disebut karena Allah Ta'ala? Sebab nanti dalam ibadah yang dua ini udah disebutin dalam lapas-lapasnya, usolli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala gitu. Kalau ini mah ya sekalipun ini nggak disebut ya dengan menyebutkan yang ditinggalin aja harus lillahi ta'ala, ya apalagi yang sifatnya ngerjain gitu. Jadi intinya mah pengen dapat pahala ini semua supaya ada kebaikannya, ya pulangin lagi sama yang ngatur gitu. Ngerjain yang mubah aja ini nggak ada pahalanya, nggak ada dosa yang mubah, makan. Tapi bagaimana ya biar ada pahalanya? Ya pulangin sama yang ngatur. Niat makan karena Allah Ta'ala buat bekal ibadah begitu. Ada yang mubah juga ada pahalanya gitu ya. Jadi makanya yang 5 ini ya kaitannya kemari juga nih, punya hubungan kemari. Kalau kita ngerjainnya sekalipun serba terbatas ya semampu kita, tapi kalau ngerjain ini semata-mata karena jalanin aturan dari Allah Ta'ala, yang ngatur tuh yang menjadi khitabnya ya, maka semua berpahala gitu. Itu makruh ya. Jadi barang makruh mah nggak sampai dosa sih ya.
Cuman apa? Kurang disukai gitu ya oleh Allah ya. Dalam agama kurang disukai atau dibenci sama Tuhan. Tuh. Nah, maka yang terbaiknya sih kita tinggalin ini makruh ya. Cuma ninggalin ini makruh pun niatin karena Allah Ta'ala. Terus mubah ya. Artinya mubah harus pada syarat. Maksudnya harus apa? Bukan harus wajib di sini ya. Artinya boleh tuh, harus ini boleh maksudnya. Boleh-boleh aja pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Jadi mau dikerjain nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ditinggalin pun begitu, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dia namanya juga takhir, pilihan. Bainal fi'li wa tarki, antara ngerjain sama ninggalin. Mau kerjain silahkan, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nggak dikerjain juga begitu, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Nah maka nanti nih ditatanya supaya manfaat gimana? Niat tuh ya. Jadi nanti semua ini dalam hukum syar'i ya, dalam hukum syar'i ini semua nanti ya punya balasan. Kadang-kadang yang kerjaannya kecil bisa ada pahalanya besar, yang kerjaannya banyak bisa jadi kecil pahalanya ya. Ditentukan apa? Oleh niat nanti. Niat ini sebagai penentu dia. Nih. Makanya semua ibadah pakai niat. Ya. Semua kerjaan yang dipantau sama ini kalau niatnya kemari karena Allah, ada pahalanya. Jadi niat ini bisa menjadi penentu dan penyebab kerjaan apapun punya kebaikan, punya pahala, punya manfaat gitu ya. Makanya dalam hadis kata Nabi ya, innamal a'malu binniyat. Al-a'mal ini semua akan ada kebaikan, manfaatnya binniyat, pakai dia ini gitu. Dan sementara ini adalah dia termasuk kerjaan hati, niat namanya ya, niat di hati kan. Tuh, berarti itu menunjukkan amalan batin mempengaruhi amalan zahir. Gitu. Ya, amalan batin terkadang amalan zahirnya sedikit, kecil, tapi pahalanya bisa luar biasa gara-gara dia. Gitu ya. Pun sebaliknya, amalan zahir banyak, besar, tapi kok kecil gara-gara dia juga. Tuh. Makanya ketika kita melakukan amal apapun, ingetin ini. Itu ya, ingetin Allah udah. Ya. Kalau kita ingetin Allah, maka lillahi yatim. Setiap apapun yang karena Allah, yatimmu akan sempurna. Sempurna hasilnya, sempurna kebaikannya, sempurna manfaatnya. Wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun yang niat bukan karena Allah Ta'ala, yang hadim, akan habis, binasa. Tuh, ini semua. Ini pokoknya ini kaitannya kemari udah. Lalu niat lillahi ta'ala gitu. Itu namanya mubah ya. Kemudian sahih, artinya apa tuh sahih? Barang yang ada lengkap gitu ya. Padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Namanya sahih itu kalau bahasa kerjaan tuh diakui gitu ya. Ya valid, diakui kerjaannya. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan. Persyaratan mana? Persyaratan ini nih. Ya, aturan ini nih 1, 2, 3 ini semua lengkap. Ya. Kalau sudah lengkap berarti kerjaannya namanya sahih. Kalau sahih itu berarti secara hukum valid, dia diterima, memenuhi syarat gitu ya. Itu namanya. Nanti bakal kita bahas nih, sabab itu apa, syarat apa, mani apa ya. Ini kita bahas yang di sini dulu, yang di kitab nih, sahih langsung kemari. Ini yang 3 gimana? Yang 3 nanti nyusul gitu. Perlu tahu juga kita sabab itu apa, syarat itu apa, mani itu apa, adanya dia di mana, yang diatur apa sama dia gitu ya. Nah, kemudian batil artinya barang yang kurang pastinya itu ya. Kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya. Jadi kalau sahih lengkap secara aturan,
maka sahih, valid ya. Berarti benar kerjaannya, sah namanya sahih. Kalau batil ya kurang berarti ya. Tuh. Berarti kalau sahih ada sabab dan syarat, kalau batil ada mani namanya, gitu ya. Ada mani, setiap kerjaan yang mani ikut campur di situ batil namanya. Setiap kerjaan yang sabab sama syaratnya lengkap, nggak ada mani, sahih namanya, gitu ya. Tuh, maka di sini disebutin sampai Utsman ada 7, 5 namanya kitabut taklif yang sahih dan batil 2 mewakili khitabul wad'i. Yang 3 lagi mana? Di atas. Nanti besok menyusul tentang pembahasan sabab, syarat dan mani, gitu ya. Nah, gitulah kira-kira. Ya, paham gak paham, anggap aja paham lah, gitu ya. Ya habis kalau ngaji sifat 20 yang pembahasan umum mah udah sering ya. Ya udah pada bisa deh itu mah. Ya kan? Iya. Nah, sekarang pembahasan sifat 20 pakai versi begini dah gitu. Ya. Ya. Ini ada mukalaf, ada mualaf masih enggak ada ya. Ya. Ada yang mau tanya nggak kira-kira apa yang belum paham? Kalau kira-kira nggak paham semua, jangan ditanya itu mah. Pak Ustadz nggak paham semua, ngulang lagi tuh dari awal, ngaji lagi. Ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ini kita masih berlanjut besok nih, malam Rabu besok masih berlanjut tentang hukum syar'i. Cuman kita mau bahas nanti tentang khitabul wadi yang 3 ya, sabab, syarat dan mani. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allim yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatin lana fi dini ma'ahil qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan karama warzuqil kulla halalan daima wa illa atqiya'al ulam nahda bil khair nukfa kulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa qirra birridha Dianna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi takshal manilal haqqi da'ana wal wafaf fihi linasi shifa wa alal alil kirami syarafa wa ala sahbi masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak waliyan siwak wala taj'alna mimman khalaq rabbaka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa an asrafna ala alladha ashrafna fatub an tauba taghsilu kulla hauba wastur lan awrati wa amini rawati waghfir li na rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sahiril wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin
أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا باكتساب منا بالمصطفى رسول ناضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه هدانا تشهوه والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum ngopi ada undangan dari Ustadz Iwan. Besok hari Minggu nih, besok mau nyunatin anaknya Sapik ya. Jadi dimulai acara dari malam Minggu sampai hari Minggu. Mau datang malam Minggu boleh, atau minggunya boleh, atau dua-duanya datang juga apa-apa, atau nginep sekalian juga boleh. Ya, boleh ya. Nah. Ya. Mau bantu pasang tenda juga boleh. Jadi Minggu tanggal 19 September. Jadi malamnya ada